Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya. Karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu, tanggal 14 Juli ya 2024 ya. IHSG dalam posisi Jumat ini. Kemarin naik ya, naik cukup gede, naiknya 0,3 ya. Oke, market juga kemungkinan arahnya bullish karena uh, apa ya, kepastian the Fed bakal potong suku bunga tuh, cut interest rate-nya itu udah di depan mata ya, orang bilang prediksinya. Oke, iya, hari ini gue pengen bahas soal wisdomnya Warren Buffett ya. Nah, ada dua kutipannya Warren Buffett yang mau kita bahas ya. Dan sebelum itu gue pengen bahas ya, ya, tragedi saham ISEA ya. Ya, dan juga ini lu bener-bener dibabat. Lu yang ada di 494 ya. 494 kurang 352 lu minus berapa persen, coba gue hitung dulu. Berarti kan gila, 142 dibagi, ya oke, langsung minus 28% ya. Lu minus 28%. Oke. Ya, jadi ini bantingannya tajam banget ya Jun. Tajam. Siapapun yang ngebanting ini ya Jun ya, dia punya barang di harga bawah dalam jumlah banyak, kemungkinan bandarnya, dan kalau dia udah TP itu berarti dia sisanya tinggal kabur aja ya. Sisanya lu tinggal tonjok-tonjokan aja di situ sampai harga nanti jatuh ya. Itulah saham gorengan ya. Demikian juga kemarin gue udah pernah bilang saham golf. Golf itu kan saham gorengan, analisalah secara gorengan, Jod. Jangan, nggak usah bobo fundamental deh. Kalau lu main IPO nggak usah. Ya, seperti yang gue bilang, golf itu deket hubungannya sama teguk ya. Yang nggak goreng kan bandarnya sama gitu ya. Otomatis kemungkinan nasibnya sama. Dan kalau lu mau kait-kaitkan lagi ke pemiliknya ya, itu kan dekat dengan saham Umi ya. Nah, jadi kalau analisa gorengan tuh analisalah secara gorengan, John. Lu nggak usah analisa bisnis, nggak usah. Kalau lu emang niatnya pengen TP cuan arah, itu analisalah secara gorengan. Dan lu tahu Golub ini deket-deket bandarnya aja sama yang diteguk sama gitu loh. Terus pemiliknya aja sama di Samumi, dan lu lihat nasib kedua saham itu gimana ya. Berarti kita udah bisa baca waktu diteguk, waktu bandarnya udah TP kan dia udah kabur kan, ya udah. Biasanya kalau menurut gua dia akan arahnya seperti saham teguk kalau menurut gua. Tapi gua nggak tahu ke depannya. Nah, itulah John, maksud gua gorengan, analisa lah cara gorengan ya. Nggak usah dianalisa secara fundamental, teknikal, nggak usah. Gorengan analisa secara gorengan, udah kelar. Fundamental analisa secara fundamental, saham yang bagus gitu loh. Jangan dibolak-balik. Orang ngebolak-balik tuh jadi sedeng dia. Ya, saham gorengan dianalisa secara fundamental, udah salah. Demikian juga saham yang fundamental bagus kayak BRI dianalisa secara gorengan, udah salah juga. Ya, ya itu John ya. Jadi baik dari ISEA sih gue belum lihat jeroannya, cuman sekilas sih gue lihat sih udah tahu lah arahnya lah. Gitu-gitu. Apalagi siapapun yang ngebantai itu udah pasti itu yang punya barang. Itu udah pasti itu. Yang bisa ngebantai dalam begini ya. Itu udah pasti bandarnya itu. Ya. Ya simpel, kalau 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 gue pribadi simpel, if something is too unpredictable forget it. Itu nasihatnya Pak Warren Buffett. Jika sesuatu itu udah terlalu nggak bisa diprediksi, lupain aja. Nggak perlu lirik-lirik. Ini yang nyangkut ya, baik di Golub ataupun di ISE ya. Kalau lu cuman 10 lot ya, lu ya oke, maksud gua ya lu pinter gitu loh. Lu namanya main gorengan tidak all in gitu ya. Nah, yang miris adalah ya yang bener-bener RIP ya, RIP, rest in peace gitu ya. Adalah orang-orang yang main gorengan dia all in ya, atau dia masukin 70% porto ya, terus 40% porto. Ah, ini nih ya. Kemarin di Golub gue lihat ada yang loss 6 juta terus ya. Nah, maksud gue,
Yang gawat orang-orang kayak begini ya. Tapi katanya di Golub ada juga yang katanya masukin 6 miliar. Gua nggak tahu itu desas-desus. Dahsyat banget ya kalau menurut gua. Lu main gorengan all in dahsyat. Kalau menurut gua ya. Bener-bener dahsyat. Ya, bener-bener gimana ya? Ya udah kalau udah jatuh ya robo lu mau gimana? Mau teriak pun juga susah gitu. Teriak kan lu kan sadar apa yang lo mainin gitu kan. Ya. Nah itu John, kalau gue if something is unbreakable, forget it aja. Lupain aja. Mau dia naik sampai 1000% kayak. Kalau nggak bisa diprediksi, lupain aja. Kenapa John? Saham-saham gorengan begini ya. Lu ijo aja, batin lu nggak tenang. Psikologi lu nggak tenang ya nggak? Lu ijo kan pas arah, wih, 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 wah gimana nih gue TP nggak nih? Waduh, waduh, waduh. Pikiran lu udah berkecamuk gitu loh. Lu berpikir, wah apakah jangan-jangan masih bisa naik lagi? Apakah gua hold ya? Gua hold. Wah, lu ijo aja udah nggak stabil psikologi lu. Ya. Wah, malamnya lu nggak bisa tidur. Lu ijo nih aja nih, lu ijo aja nggak bisa tidur. Besok lu berpikir, wah, gua harus bangun nih gimana nih besok TP atau gimana? Apa TP apa atau hol ya? Lu udah bingung tuh. Ya, ya nggak? Apalagi terus ijo aja lu udah nggak bisa tidur. Apalagi lu dibantai kayak gini, jebrot. Ya. Makin nggak bisa tidur. Jadi kalau saham lu karena satu saham lu bikin lu nggak bisa tidur ya ngapain gitu loh. Ya beda kalau lu kan pegang-pegang saham kayak BCA, BRI gitu kan. Cik ya. Kalau lu pegang saham kayak BCA, BRI ya, lu mau joget-joget 24 jam tiap hari juga nggak ngaruh gitu. Mau dia lagi merah juga tetap nyantai gitu. Nah itu John. Kalau gua lebih peduli dengan psikologi gue. Kalau gue nggak mau pegang-pegang saham begini ya. Gak jelas gitu ya. Nah oke. Ya jadi nasihatnya apa untuk saham Asia dan Gold? Terima nasib aja. Ya kalau terima nasib kalau kata gue. Ya syukur-syukur kalau nanti lu masih bisa keluar lebih baik sih cepet-cepet keluar ya kalau menurut. Ya tapi memang gua nggak mau ngomong sih lu keluar terserah lu gitu mah. Soalnya nanti kalau gue suruh keluar nanti besoknya naik lu marah-marah gitu kan. Ya makanya nggak bisa diprediksi kan kalau nggak bisa diprediksi lu pain aja kalau gua. Carilah saham yang lebih gampang diprediksi. Oke, gua pengen bahas nasihatnya Warren Buffett ya. Dia ada dua nasihatnya nih. Ya, iya, Warren Buffett ya. Jika lo melihat seseorang lagi duduk ya di pohon, di bayangan pohon ya, maksudnya pohon gede kan punya bayangan ya lagi bersantai ya. Itu karena orang itu sudah menanam sebuah pohon jauh dahulu kala ya maksudnya. Maksudnya apa tuh John? Jadi kalau orang lu lihat hari ini sudah bisa dikatakan financial freedom dari saham itu artinya udah ada proses yang dia laluin. Dia udah tanam saham dari jauh-jauh hari. Ya, tanam lo ya. Ini tanam saham bukan trading. Different. Ya, jadi lu menanam dan kalau menanam tumbuh jadi pohon yang lu makan tuh buahnya ya. Pohonnya nggak lo tebang. Nah, ini jadi konsepnya gue lagi nggak bicara trading dulu ya. Gue bicaranya orang yang lagi menanam saham. Ya. Jadi pebisnis Warren Buffett nih ya, dulu eh, pernah menjadi orang terkaya di dunia dan dipandang secara luas sebagai salah satu investor terhebat ya. Jadi Warren Buffett yang sering sangat vokal tentang strateginya dan filsafat investasinya adalah raja dari investasi jangka panjang ya. Dia tuh udah pegang saham Coca-Cola guys dan American Express ya selama berpuluh-puluh tahun ya dan mendapatkan cuan yang gede banget ya dari saham-saham ini ya. Nah, lo boleh cek ya saham kayak ini nih, saham Coca-Cola ya. Warren Buffett tuh beli di tahun 1988 saat dia masih $2. Ya, $2 berarti kalau lo lihat sekarang saham Coca-Cola ada di $63. Secara capital gain aja dia kayaknya udah cuan 3000% lebih. 30 kali lipat itu belum sama dividennya. Lu bisa bayangin dividen berapa puluh tahun ya. 30 apa 40 tahun gitu ya. Dia udah terima. Ini saham masih di hold sama dia. Ya, sampai sekarang. Nah, inilah filosofi ini yang mau gue bahas dari Warren Buffett ini ya, menanam saham, John. Ya, menanam saham ya. Jadi
ungkapan pertamanya ya, wisdom pertamanya Warren Buffett ya, jika kamu tidak rela untuk memegang sebuah saham selama 10 tahun, jangan pernah berpikir lu bakal tahan untuk pegang itu selama 10 menit ya. Jadi gini John, maksudnya di saham itu lu harus goalnya tuh sebenarnya jangka panjang John. 10 tahun lu harus berpikir kalau gue mau megang saham ya, lu gue bisa nggak pegang saham itu selama 10 tahun. Nah, goalnya begitu John. Menanam sahamnya. Lu makannya dari mana? Dari dividen. Ya, lu makannya dari dividen. Ya. Kalau lu ya oke, gue tahu namanya kan pasti ada trader yang segala macam gitu ya. Tapi coba lu pertimbangkan baik-baik konsep menanam saham ini ya. Menanam saham ini tuh memang kelihatan kalau jangka pendek itu kayaknya kok kayak 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 lebih enak main gorengan ya. Tapi percaya deh John, ya udah banyak orang yang coba-coba gitu ya. Coba-coba berusaha trading gitu ya. Kebanyakan gue ya mungkin ada trader yang berhasil, mungkin gue nggak tahu berapa persen gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang senang main di gorengan, di ISEA, di Gold, endingnya biasanya kemungkinan besar lo berakhir boncos. Ya, ketika lo berakhir boncos, gimana ya? Lu nggak pernah profit konsisten dan lu terus-menerus mengulang cara yang sama, ya jual beli saham seperti itu dan pada akhirnya hanya menghasilkan loss aja. Kemungkinan besar itu loss. Ya, tapi kalau lo ngikutin cara yang simple kayak Warren Buffett ya, dia pegang saham Coca-Cola. Simple banget, dia sekarang udah naik 30 kali lipat lebih sahamnya dia. 33.000% kan ya, 30 kali lipat itu belum sama dividennya. Ya, itu belum sama dividennya John ya. Nah, itu. Jadi goalnya itu lo harus jangka panjang ya. Wah, tapi John di luar sana ada tuh John trader yang bisa 20.000% mau begini-begini. Lo kalau mau kayak dia, lo harus punya grup berbayar, lo harus menawan, harus punya YouTube, harus punya grup Telegram, grup WhatsApp untuk ngepom-pom. Dia tuh trade, banyak orang trading katanya dari tekniknya cuan gede ya, padahal dia cuannya karena ngepom-pom. Sedangkan kalau lu praktekkan cara yang sama, misalnya katanya dia cuannya karena dari garis-garisnya itu teknikalnya katanya, atau dia katanya cuannya karena kalian dia menganalisa sebuah perusahaan, tapi ternyata sebenarnya dia cuannya itu adalah karena dia ngepom di grupnya. Ya makanya dia bisa cuan mungkin 20.000%, 1.000%, 2.000%. Nah tekniknya dia yang katanya kan di luar dia tekniknya begitu kan. Ketika lo praktekkan nggak bisa. Nggak bisa karena lu tidak punya itu semua, tidak punya grup premium, ya, lu tidak punya grup berbayar, terus lu tidak punya YouTube, tidak punya sarana untuk ngepom. Dia punya, tapi dia selalu bilang katanya cuannya dari tekniknya, padahal dia cuannya dari ngepom-pomnya itu, membermologinya itu. Ya lu nggak bisa karena lu nggak punya. Jadi nggak praktikal. Ya silakan kalau lu mau coba ya. Kalau lu nggak punya, ya lu nggak bisa kalau menurut gua. Ya, kalau menurut gue cara seperti ini yang dilakukan si Warren Buffett ini praktikal untuk retail. Bisa dipraktekkan oleh retail manapun ya. Bisa dipraktekkannya memang tapi benar harus sabar. Nggak bisa jual lu dikitin masuk sini nanti loncat sana loncat sini ya. Em, susah diprediksi John. So kalau lu ngincar betul deh, gue jujur kalau kapital gitu paling susah diprediksi. Kalau lu hanya retail biasa ya. Kayak gue juga retail biasa gitu. Capital gain tuh paling sulit diprediksi. Kalau lo mau ngincer ya incer ya silakan. Kalau mau nyoba ya. Nah kedua, someone is sitting. Oke, jika lo lihat seseorang lagi duduk di bayangan pohon gitu ya, itu karena dia orang itu sudah nanam pohon di waktu yang lalu-lalu tuh, long time ago. Ya, bangun porto itu tidak dalam 3-4 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3-4 bulan nggak begitu, John. Ya bahkan 1 tahun juga masih kurang. Ya, kalau menurut gua. Lu ibarat nanam dari benih, pohon itu kan nggak langsung tumbuh, Jon. Ya, lu tanam,
Lu siram dulu, nanti suatu hari dia akan tumbuh besar-besar dan itu perlu waktu. Kalau gua pribadi ya, kalau lu udah pernah terima dividen sekali gitu ya, minimal lu udah mulai ngerti. Nah, biasanya lu udah mulai titik titik lu udah mulai ngerti ya konsepnya Warren Buffett ini ketika lu udah terima saham yang kedua. 2 tahun lah lu udah terima saham, lu udah mulai ngerti konsep ini. Enaknya di mana? Memang kalau lu baru 1, 2, 3 bulan ya di bursa atau 6 bulan belum terima dividen, lu kayak bingung gitu loh. Lo kok apalagi lu baru dihajar merah gitu kan, market wah kok begini gitu kan. Ya lu bingung memang kalau lu belum terima dividennya, tapi lu coba terima dividen sekali. Ya habis terima dividen sekali, coba tes lagi terima dividen sampai 2 tahun. Nah, biasanya kalau lu udah lewat 2 tahun, lu udah mulai ngerti konsepnya ini si Warren Buffett nih konsepnya gimana. Sebenarnya konsep ini simpel banget, John. Dapat dividen, reinvest lagi, udah gitu doang. Nothing, nothing special. Makanya waktu itu kan Jeff Bezos pernah nanya, si Warren Buffett pernah nanya loh, kalau memang cara lo kaya segampang itu, kata Jeff Bezos dia nanya kan ke Warren Buffett, kenapa banyak orang nggak mau ngikutin lo ya? Terus Warren Buffett bilang ya karena banyak orang tidak mau kaya secara lambat. Ya banyak orang nggak mau kaya secara lambat. Ya caranya simple banget John. Begitu doang yang dilakukan Warren Buffett. Ya memang lo harus bersahabat sama waktu gitu loh ya. Nah memang betul John ada orang-orang yang hoki ya. Hoki misalnya dia baru masuk nih di market crash kemarin. Dia ambil di BRI di 4.300 atau 4.100. Baru bentar dia menjadi pemula udah floating profit belasan persen gitu loh. Itu hoki. Betul, kadang-kadang lu ada yang hoki begitu, ada. Tapi ingat, lu yang sekarang pemula ya, baru baru belum lama masuk, kebetulan lagi hoki nih, lu ya masuk. Ingat ke depan nanti ada market crash lagi, ada. Pasti ada. Ya lu harus siapin diri, siapin mental. Ya kalau mental lu nggak kuat ya, lu akan cut loss. Orang nggak bisa lihat merah kan? Kalau orang tuh dia nggak bisa kontrol merah, dia akan cut loss. Nah itu John, jadi ya pohon itu nggak dibangun dalam waktu singkat ya. Lu harus goalnya itu harus jangka panjang. eh Ya kayak gua misalnya gua nge-hold, misalnya gua beli nih saham BRI atau misalnya PTBA gitu kan atau Adro. Itu tuh gua udah berpikir dalam berapa 10 misalnya 10 tahun ke depan tuh gua udah proyeksikan itu. Gua akan tetap hold dan kalau selama dia masih bagus gua akan tetap makan dividennya aja. Memang begitu. Sampai suatu hari itu lama-lama jadi gede-gede-gede dan akhirnya menjadi pendapatan pasif yang gede buat gua sehingga mungkin gua nggak perlu terlalu kerja keras lagi gitu. Nah itu visi gua ya. Gua nggak mau John ya beli saham ini misalnya gua beli saham ISEA gua mau naik berapa puluh persen, besok gua harus pantau market kan, harus pantau market tetet ya besoknya ternyata gua dibantai ya, nggak mau gua, capek kayak gitu. Gua lebih baik simple taruh saham. Nah, makanya beli juga nggak perlu lihat-lihat John. Kalau perusahaannya bagus ya. BRI misalnya lu beli. Gue masuk kemarin berapa kali ya waktu lagi crash 4.900 gue masuk, 4.500 gue masuk, 4.300 gue masuk. 3 kali gue masuk. Saat 4.900 masuk waktu gue nambah muatan itu ya kan lagi robo kan waktu itu kan. Ini yang crash kemarin bukan yang kemarin nih, maksudnya yang crash yang 1 bulan lalu. Udah siap nggak ketika masuk 4.900 waktu dia robo ke 4.300? Udah siap, udah siap. Ya mas, kalau perusahaan bagus masuk masuk aja. Ya kalau perusahaannya bagus, lu nggak perlu nunggu lama-lama. Nah kebanyakan orang nunggu-nunggu lama. BRI di 4.100 dia tunggu. Ngarep 3.900 ya nggak jadi. Ketinggalan kereta. Nah kayak gitu sih John. Kalau menurut gua. Jadi besok pribadi Senin gua nggak tahu apakah market itu bakal hijau atau merah. Gue juga bukan dukun. Tapi arahnya memang sih lagi positif dan lagi bullish. Tanda-tandanya memang udah kebaca gitu ya. Tapi gua tetap ya kalau lu masih baru banget John di bursa gitu ya, lu harus kuatin mental dulu aja. Di dunia ini nggak ada yang instan John. Cik ya orang-orang yang katanya cuan secara instan itu ya. Misalnya ada yang tahu-tahu tiba-tiba punya 1 triliun gitu kan. Ya si Toto kayak Indra Kents gitu kan. Ini biasanya rata-rata scam. Scam tiba-tiba punya jari gitu. Jangan terpengaruh John kayak begitu-begitu. Apalagi kalau kita cuma retail biasa.
Kita nggak tahu itu duit duit mereka tuh dari mana. Nggak tahu, jangan-jangan dari cuci uang. Nggak tahu. Kita yang waras-waras saja. Simple. Ya. Oke, jadi gitu aja dan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.